Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja, menurut WHO, ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik. Tubuh kita meningkatkan kesehatan mental pekerja dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Adapun pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran untuk manajemen keutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara khususnya Indonesia. Yang kedua, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat terjadinya di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Ketiga, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS 1800/2007. Ketiga, akan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang mendapat pada keselamatan dan kesehatan para ketenaga kerjaan. Adapun keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian dan tersifat akut, sedangkan kesehatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Keselamatan itu berdampak yang langsung terlihat, sedangkan kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu dan besaran bahaya yang terjadi. Keselamatan itu bisa kita hindari, seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, dan cedera. Sedangkan kesehatan itu bisa diinstipasi biar gak terkena penyakit yang diakibatkan pada saat bekerja. Adapun SO 4001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. K3 OH dan S yang menjadi pengganti standar OHSAS 18001. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? ISO 45001 direncanakan oleh Komite Proyek ISO dan telah dipublikasikan pada bulan Maret lalu di tahun 2018 ini. Dan adapun beberapa organisasi yang menggunakan OHSA 18001 mendelegasikan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajer K3. 45001 menuntut penghubungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Dengan demikian mendorong top manajemen untuk memiliki para pemimpin yang kuat terhadap sistem manajemen K3. ISO 45001 berfokus pada mengidentifikasikan dan mengendalikan risiko daripada bahaya sebagaimana dipersyaratkan dalam OHSA 1801. ISO 4501 mempersyaratkan organisasi untuk memperlihatkan bagaimana pemasok dan kontraktor mengelola risikonya dalam ISO 45001 tersebut. Beberapa konsep dasar yang berupa seperti resiko pekerja dan tempat kerja. Ada juga istilah definisi baru seperti metering, pengukuran investasi kinerja, dan proses K3. Sekian dari saya. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya sangkal ketenaga kerja serta proyek akibat kerja dalam suatu perusahaan meliputi tidak dibatalkannya tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang dapat dalam perusahaan, lemahnya pengawasan terhadap K3, kurang mendainya kualitas dan kuantitas, kesertaan peralatan perlindungan diri, dan yang terakhir kondisi disiplin para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.